Pada bulan Februari, kita akan memasuki sebuah waktu yang paling intens secara energi astrologi untuk seluruh 2026. Bukan hanya bagi mereka yang berada di Indonesia, Februari adalah bulan puasa, tapi Februari juga adalah bulan di mana musim gerhana dimulai, akan terjadi gerhana di 28 derajat Aquarius. Jadi mereka yang berzodiak Aquarius, baik matahari di Aquarius, bulan di Aquarius, maupun Aquarius rising, harap bersiap-siap. Bukan hanya itu, tentu saja akan ada bulan baru, eh, eh, akan ada bulan baru tentu saja di Aquarius, karena bulan baru ini adalah bulan baru yang berkaitan dengan gerhana ya. Karena bulan baru dan gerhana ini terjadi hampir bersamaan. Kemudian bulan purnama tentu saja di Leo, dan pada bulan Februari planet-planet akan mulai pindah ke Pisces. Merkurius di Pisces, Venus di Pisces, dan matahari di Pisces. Hal lain yang sangat-sangat krusial adalah Uranus akhirnya bergerak maju lagi di awal bulan. Kemudian Saturnus pindah ke Aries, dan pada akhir bulan akan terjadi dua hal yang sangat penting, yaitu Saturnus dan Neptunus bersatu di 0 derajat Aries. Ini terjadi terakhir kali lebih dari 10.000 tahun yang lalu. Jadi ini major, luar biasa. Bukan hanya itu, di akhir bulan juga kita akan menghadapi Merkurius retrograde atau Merkurius bergerak mundur. Jadi mereka yang memiliki Merkurius yang kuat di chartnya, atau mereka yang memiliki zodiak Gemini atau zodiak Virgo juga harus bersiap-siap. Jadi ini adalah rangkuman singkat saya mengenai energi bulan Februari untuk seluruh 12 zodiak. Untuk rising sign pertama, kita akan ke Aries rising yang paling tepat, disusul bagi mereka yang memiliki matahari di Aries atau bulan di Aries. Bagi Aries rising, bulan Februari ini akan menjadi bulan yang sangat penting. Bahkan ini bisa menjadi salah satu bulan terpenting dalam seumur hidup kita ke depan. Pertama, karena Neptunus dan Saturnus akan bersatu di 0 derajat Aries di rumah pertama Anda. Jadi penampilan, aura tubuh Anda, kesan pertama Anda yang Anda pancarkan ke orang lain, yang ditangkap oleh orang lain, akan sangat dipengaruhi oleh Saturnus dan Neptunus. Udah begitu, akan terjadi gerhana di bulan Februari. Pertama didahului oleh bulan purnama di Leo di rumah kelima, atau divisi kelima yang berkaitan dengan anak, kreativitas, hobi. Dan oposisinya merupakan bulan baru atau gerhana di Aquarius yang akan terjadi di pertengahan kedua dari bulan Februari. Nah, ini adalah bulan baru gerhana yang sangat penting. Ya kan, dan ini bagi Aries rising terjadi di rumah atau divisi ke-11. Ini berkaitan dengan teman-teman, sosial media, dan networking. Artinya akan ada sesuatu yang baru, tapi didahului oleh sebuah krisis dalam hal pertemanan, sosial media, atau networking. Nah, bukan hanya itu, beberapa planet akan pindah ke Pisces, ya. Venus pindah ke Pisces, Merkurius pindah ke Pisces di pertengahan kedua bulan Februari, matahari akan pindah ke Pisces. Artinya bagi Aries rising, fokusnya akan ditambah atau penambahan fokus dalam hal kesehatan mental. Nah, bukan hanya itu, akan terjadi Mercury retrograde atau Mercury bergerak mundur juga di Pisces di rumah ke-12. Artinya akan ada pemikiran ulang, akan ada sesuatu yang kembali dalam hal kesehatan mental Anda. Mungkin Anda merasa kesehatan mentalnya sudah baik, tiba-tiba sesuatu ada trigger kembali itu. Bukan hanya itu, Merkurius itu adalah komunikasi. Mungkin ada trigger baru atau trigger lama yang Anda kira sudah selesai, yang akan men-trigger kembali dan akan membebani pikiran Anda. Ingat, Merkuri tidak merasa nyaman di Pisces, dan bagi Aries rising, Merkuri berada di rumah ke-12 juga, rumah di mana semuanya itu tersembunyi, ditambah Merkuri ini retrograde. Jadi saya mohon bagi Aries rising atau matahari di Aries atau bulan di Aries, fokus juga pada kesehatan mental selama bulan Februari. Untuk rising sign kedua, kita akan ke Taurus rising yang paling tepat disusul bagi mereka memiliki matahari di Taurus atau bulan di Taurus. Bagi Taurus rising, bulan Februari ini akan sangat penting dalam beberapa hal ya. Yang pertama tentu saja akan ada
Neptunus dan Saturnus akan bersatu di Aries di rumah ke-12 Anda. Kesehatan mental. Fokus pada kesehatan mental. Bukan hanya itu, akan terjadi gerhana di Aquarius. Bagi Taurus, Aquarius itu adalah rumah ke-10, dan sebelum terjadi gerhana bulan baru di Taurus ini akan ada bulan purnama di Leo. Bagi Taurus, bulan purnama di Leo itu di rumah ke-4, keluarga, properti, sementara gerhana dan bulan baru gerhana di Aquarius ini akan terjadi di rumah ke-10. Artinya akan ada sesuatu yang baru, tapi diawali dengan kejadian yang mengejutkan dalam hal karir Anda. Bukan hanya itu, beberapa planet termasuk penguasa Anda, Venus, akan pindah ke Pisces. Bagi Taurus rising, Pisces itu adalah rumah ke-11. Merkurius dan Venus serta matahari akan pindah ke rumah ke-11. Artinya, energi tambahan dalam hal pertemanan dan networking. Tapi kita harus ingat, akan terjadi Mercury retrograde di Pisces di pertengahan kedua bulan Februari. Artinya akan ada pemikiran ulang, atau akan ada review, atau mungkin akan ada teman-teman lama yang kembali. Seperti itu. Untuk rising sign ketiga, kita akan ke Gemini rising yang paling tepat, disusul bagi mereka yang memiliki matahari di Gemini atau bulan di Gemini. Bagi Gemini rising, bulan Februari ini akan fokus tentu saja pada persatuan Neptunus dan Saturnus di Aries. Bagi Gemini ini terjadi di rumah ke-11. Artinya berkaitan dengan pertemanan, networking, dan sosial media. Akan ada hambatan, tapi juga akan ada impian yang bisa tercipta di sini. Bukan hanya itu, kita akan mengalami bulan purnama di Leo, bulan baru dalam bentuk gerhana di Aquarius, serta Mercury retrograde di Pisces. Bagi Gemini rising, bulan purnama di Leo itu akan meng-highlight rumah atau divisi ketiga berkaitan dengan komunikasi. Nah, oposisinya, di mana akan terjadi gerhana bulan baru di Aquarius, itu akan meng-highlight rumah atau divisi ke-9 bagi Gemini rising. Artinya akan ada sesuatu kejadian yang mengejutkan, tapi untuk memulai yang baru. Dalam hal rumah ke-9, apa itu rumah ke-9? Traveling, ya kan, luar negeri, publikasi, hukum, agama, universitas, di mana kita bisa membesarkan pikiran kita. Sementara planet-planet akan pindah ke Pisces bagi Gemini. Ya, Pisces itu adalah rumah atau divisi ke-10, termasuk penguasa Anda Mercury akan pindah ke Pisces. Masalahnya, Pisces itu Merkurius tidak terlalu nyaman di Pisces, sementara Venus nyaman. Dan pada pertengahan kedua bulan Februari, matahari juga akan pindah ke Pisces. Bagi Gemini, Pisces itu adalah rumah ke-10. Artinya akan ada, ketika Mercury retrograde di Pisces, akan ada review dalam hal karir Anda. Bisa sesuatu pekerjaan dalam hal karir Anda yang Anda kira udah Anda tinggalkan, kembali lagi. Atau yang jelas akan ada sesuatu hal yang Anda kira sudah selesai, akan kembali, sehingga Anda dituntut untuk menyelesaikannya atau mereview karir Anda. Untuk rising sign berikutnya, kita akan ke Cancer rising yang paling tepat, disusul bagi mereka yang memiliki matahari di Cancer atau bulan di Cancer. Bagi Cancer rising, bulan Februari ini akan menjadi bulan yang penting, karena Saturnus dan Neptunus akan meng-highlight rumah atau divisi ke-10. Karena bagi Cancer rising, Aries itu ada di rumah ke-10, karir Anda. Akan ada sesuatu yang mungkin Anda rasakan sebagai hambatan, tapi bisa mengakibatkan impian Anda terwujud dalam hal karir. Bukan hanya itu, akan terjadi bulan purnama dan oposisinya, yaitu bulan baru dalam bentuk gerhana di Leo dan Aquarius. Bagi Cancer rising, bulan purnama di Leo terjadi di rumah atau divisi kedua, berkaitan dengan uang. Sementara bulan baru dalam bentuk gerhana akan terjadi di Aquarius, rumah ke-8. Rumah ke-8 itu uang orang lain, investasi, krisis, transformasi, kematian. Jadi gerhana ini akan terjadi di rumah atau divisi yang memang bisa dikatakan bukan sesuatu yang nyaman, nyantai, tapi lebih ke sesuatu yang agak berat. Tapi ingat, rumah ke-8 juga
adalah rumah yang berkaitan dengan uang. Jika rumah kedua itulah uang Anda secara general, uang yang berada di kantong Anda, sementara ketika bulan purnama terjadi di Leo, rumah kedua, sementara rumah ke-8 itu berkaitan dengan investasi. Ingat, gerhana ini adalah gerhana bulan baru. Mungkin akan terjadi sebuah gonjang-ganjing dalam hal investasi yang Anda miliki, tapi tujuannya bagus. Agar Anda bisa memulai sesuatu yang baru. Rumah ke-8. Bagi Cancer Rising, kita juga akan mengalami Venus, Merkurius, dan kemudian Matahari akan pindah ke Pisces. Nah, bagi Cancer Rising, Pisces itu rumah ke-9. Ini rumah yang bagus, dan energi ini berharmonis dengan Cancer. Tapi harus ingat, Merkuri akan retrograde di sini pada akhir bulan. Artinya akan ada pemikiran ulang atau review dalam hal traveling, dalam hal-hal yang berbau luar negeri, dalam hal agama, universitas, hukum, atau review dalam hal filsafah hidup atau optimisme hidup kita. Untuk rising sign berikutnya, kita akan ke Leo rising yang paling tepat disusul bagi mereka memiliki matahari di Leo atau bulan di Leo. Bagi Leo rising, bulan Januari ini akan membawa perubahan yang besar. Pertama, Neptunus dan Saturnus akan bersatu di Aries. Bagi Leo rising ini bagus, karena ini terjadi di rumah ke-9, berkaitan dengan traveling, agama, filsafah hidup, bagaimana kita mengexpand pikiran kita. Bukan hanya itu, akan terjadi bulan purnama di Leo, di rumah pertama Anda, penampilan, serta gerhana bulan baru. Ya, gerhana bulan baru di Aquarius, di rumah ke-7. Artinya, berjaga-jaga atau perhatikan pasangan Anda. Relationship kita, partnership business. Karena gerhana jika terjadi di rumah ke-7, ini langsung berdampak kepada kita. Karena rumah pertama itu kita, rumah ke-7 itu orang lain. Termasuk dalam hanya pernikahan dan relationship serta partnership business. Perhatikan. Planet-planet akan pindah ke Pisces. Venus, Merkurius, begitu juga dengan Matahari pada akhir bulan. Nah, bagi Leo rising, Pisces itu adalah rumah, ya, bagi Leo rising. Pisces itu adalah rumah atau divisi ke-8. Karena Leo, divisi ke-7-nya Aquarius, ke-8-nya Pisces. Artinya, banyak sekali energi yang mulai tumbuh atau mulai memadati rumah ke-8 yang berkaitan dengan investasi, uang orang lain, transformasi, kematian, hal-hal yang kita anggap bukan hal-hal sehari-hari, gitu ya. Tapi ingat, rumah ke-8 juga berkaitan dengan investasi. Nah, Merkurius akan retrograde di sini. Artinya, apapun keputusan investasi yang sudah Anda buat, review. Karena mungkin akan datang kejadian di mana Anda sudah nyaman dengan investasi Anda, tapi tiba-tiba ada kejadian yang luar biasa yang membuat Anda mereview investasi tersebut. Untuk rising sign berikutnya, kita akan ke Virgo rising yang paling tepat disusul bagi mereka memiliki matahari di Virgo atau bulan di Virgo. Bagi Virgo rising, bulan Februari ini adalah bulan yang penting. Kenapa? Karena pada bulan Februari, terutama pada akhir Februari, penguasa Anda Merkurius akan retrograde. Jadi kita bagi Virgo rising akan mengalami Saturnus dan Neptunus bersatu di Aries. Bagi Virgo rising, Aries itu adalah rumah ke-8. Karena Virgo, Pisces, Aries rumah ke-8. Artinya akan ada sebuah energi yang mungkin kita anggap hambatan, tapi yang bisa membawa kita kepada perwujudan mimpi kita dalam hal rumah ke-8. Apa itu rumah ke-8? Investasi, transformasi. Ini juga berkaitan dengan seks, keintiman. Jadi hal-hal tersebut akan menjadi solid, tapi dengan cobaan terlebih dahulu. Jika Anda memang orang yang jago investasi atau berniat investasi atau sudah melakukan investasi, perhatikan uang Anda. Nah, akan terjadi bulan purnama di Leo dan bulan baru dalam bentuk gerhana bulan baru di Aquarius. Bagi Virgo rising, bulan purnama di Leo itu akan meng-highlight rumah atau divisi ke-12, kesehatan mental. Ya. Sementara gerhana bulan baru di Aquarius akan meng-highlight rumah ke-6. Ini berkaitan dengan kesehatan, kepekerjaan kita. Jadi bagi Virgo rising, mohon perhatikan kesehatan Anda,
Mohon perhatikan bagaimana kondisi sekitaran Anda dalam hal pekerjaan, karir, dan mohon juga perhatikan binatang peliharaan jika Anda punya binatang peliharaan yang penting bagi Anda. Yang jelas rumah keenam itu adalah rumah di mana kita dituntut untuk memperbaiki, memperbaharui, dituntut untuk menjadikan semuanya lebih baik. Karena terjadi gerhana di sini, hati-hati. Begitu. Dalam hal kesehatan, dalam hal pekerjaan, dalam hal rumah pelihara, binatang peliharaan, dan juga kehidupan kita sehari-hari. Misalnya cuci piring, karena itu hal-hal yang mempengaruhi atau membuat kita memperbaiki kehidupan kita, ritme kehidupan kita. Jadi hal-hal kecil. Bukan hanya itu, planet Merkurius penguasa Anda akan bergerak ke Pisces. Bagi figure rising, Pisces itu rumah ketujuh. Venus juga akan bergerak ke sini dan matahari juga. Nah, Pisces itu tidak nyaman di Pisces. Merkurius itu penguasa Anda bagi figure rising tidak nyaman di Pisces. Artinya akan ada review bagi figure rising dalam hal hubungan Anda dengan orang lain. Dengan pacar, dengan suami atau istri, dengan relationship bisnis, pokoknya review saja. Ini hubungan saya benar nggak nih? Nah, seperti itu. Untuk rising sign berikutnya, kita akan ke Libra rising yang paling tepat, disusul bagi mereka memiliki matahari di Libra atau bulan di Libra. Nah, bagi Libra rising, bulan Februari ini akan membawa beberapa perubahan yang signifikan ya. Yang pertama, Saturnus dan Neptunus bersatu di Aries. Bagi Libra ini rumah ketujuh. Jadi harap diingat, mimpi Anda dalam hal relationship, pernikahan bisa terwujud, tetapi skenario terburuk Anda mendapatkan orang yang jelek dalam hal relationship atau pernikahan atau partnership bisnis juga bisa terjadi. Jadi harap berhati-hati dalam relationship, Libra. Begitu juga dengan pernikahan atau partner bisnis. Kemudian akan terjadi gerhana bulan baru di Aquarius dan bulan purnama di Leo. Bagi Libra rising, bulan purnama terjadi di Leo di rumah ke-11. Ya, berkaitan dengan pertemanan, networking. Nah, sementara untuk bulan baru Aquarius akan terjadi di rumah atau divisi kelima. Ini bagus. Bulan baru dalam bentuk gerhana. Aquarius di rumah kelima. Karena rumah kelima itu berkaitan dengan senang-senang, have fun, romantisme, cinta, kreativitas. Jadi walaupun gerhana di sini, tapi energinya itu memang kadang-kadang disruptif dan mengejutkan, tapi tujuannya bagus, agar Anda bisa menikmati hidup dengan lebih. Itu bagi Libra rising. Nah, Merkurius dan Venus penguasa Anda akan bergerak ke Pisces. Begitu juga dengan matahari pada akhir bulan. Nah, ini juga bagus bagi Libra. Kenapa? Karena Venus penguasa Anda berada dalam kondisi prima di Pisces. Itu terjadi di rumah ke-6. Kesehatan, kesehatan, kemudian pekerjaan, detail dari pekerjaan, ya, binatang peliharaan, dan detail dari kehidupan sehari-hari. Merkurius juga akan ada di sini retrograde. Artinya Merkurius akan membuat Libra rising memikirkan ulang, review lagi tentang kesehatan atau pekerjaan. Untuk rising sign berikutnya, kita akan ke Scorpio rising yang paling tepat disusul bagi mereka yang memiliki matahari di Scorpio atau bulan di Scorpio. Nah, bagi Scorpio rising, bulan Februari ini akan menjadi bulan yang intens ya. Pertama, akan terjadi gerhana di rumah keempat, keluarga. Tapi sebelumnya, Saturnus dan Neptunus akan bersatu di Aries. Bagi Scorpio rising, ini akan terjadi di rumah atau divisi ke-6. Akan ada beban yang lebih, tapi juga impian yang bisa tercapai dalam hal kesehatan, pekerjaan, binatang peliharaan, rumah ke-6. Segala sesuatu di mana kita memperbaiki hidup kita, membuatnya lebih improving, lebih intinya improvement dalam kehidupan kita. Nah, kemudian akan terjadi bulan purnama dan bulan baru dalam bentuk gerhana. Bagi Scorpio rising, bulan purnama itu akan terjadi di Leo, di rumah ke-10. Artinya akan ada sesuatu yang membuat Anda terlihat dalam hal karir. Atau akan ada kulminasi, atau akan ada sesuatu di karir Anda yang akhirnya bisa Anda lihat hasilnya. Nah, bagi Scorpio rising, rumah keempat itu adalah Aquarius. Akan terjadi gerhana di sini di Aquarius, di rumah keempat. Keluarga, network, dalam hal keluarga, ibu, properti Anda, silsilah Anda, pokoknya keluarga aja intinya.
Jadi harap extra careful, karena energi gerhana di rumah keempat itu akan mengejutkan. Tapi memang tujuannya baik, tapi kadang-kadang kejadiannya mengejutkan dan membuat kita stres gitu. Jadi harap pay attention. Karena bagi Scorpio, Aquarius itu adalah rumah keempat. Nah, setelah itu akan ada planet Venus, Matahari juga, dan Merkurius akan pindah ke Pisces. Bagi Scorpio rising, Pisces itu adalah rumah kelima. Ini bagus. Ya kan? Rumah kelima itu rumah kesenangan, ya, rumah cinta, romantisme, rumah anak kita, rumah di mana kita menjadi hidup, bahagia. Nah, tapi ingat, Merkurius akan retrograde di sini. Akan ada review ulang dalam hal anak Anda, review ulang dalam hal hobi Anda, romantisme cinta Anda, atau review ulang dalam hal jika Anda punya usaha, entrepreneurship ada di sini. Review ulang terhadap bisnis Anda. Untuk rising sign berikutnya, kita akan ke Sagittarius rising. Yang paling tepat justru bagi mereka memiliki matahari di Sagittarius atau bulan di Sagittarius. Nah, bagi Sagittarius rising, bulan Februari ini akan menjadi bulan yang kuat ya energinya. Pertama, Saturnus dan Neptunus akan bersatu di Aries. Bagi Sagittarius rising, Aries itu adalah rumah kelima. Ini berkaitan dengan anak Anda, kreativitas, gambling, entrepreneurship, hobi Anda, kesenangan Anda, hal yang membuat Anda bahagia, dan juga berkaitan dengan hal-hal seperti romantisme dan cinta. Adanya Saturnus dan Neptunus di sini Anda bisa membuat impian Anda dalam hal-hal tersebut jadi nyata. Dalam hal rumah kelima jadi nyata. Contohnya Anda ingin punya anak, impian itu bisa jadi nyata di sini. Tapi harus ada effort dan harus ada kesabaran. Nah, bagi Sagittarius rising juga akan mengalami bulan purnama di Leo dan bulan baru dalam bentuk gerhana di Aquarius. Bagi Sagittarius rising, Leo itu adalah rumah atau divisi ke-9. Karena bagi Sagittarius, rumah ke-7-nya adalah Gemini, rumah ke-8 Cancer, rumah ke-9-nya Leo. Artinya akan ada bulan purnama dalam hal rumah ke-9 yaitu traveling. Jadi contohnya Anda selama ini telah berusaha untuk lamar aplikasi visa, tidak berhasil, akhirnya dalam bulan purnama ini berhasil. Bukan hanya traveling, bulan purnama di rumah ke-9 juga berkaitan dengan agama, hukum, universitas, tempat di mana kita memperbesar otak kita, memperbesar pikiran kita. Nah, akan terjadi gerhana dalam bentuk bulan baru di Aquarius, oposisinya. Bagi Sagittarius, Aquarius itu adalah rumah ketiga. Adik Anda, komunikasi Anda, skill Anda, bagaimana Anda memanfaatkan mental Anda, serta orang-orang sekitar. Rumah ketiga itu berkaitan juga dengan gadget dan kendaraan pribadi. Jadi gerhana itu energinya ingin membuat sesuatu yang baru, bulan baru, gerhana dalam bentuk bulan baru, tapi karena ini gerhana, akan ada sesuatu yang shocking, energinya mengejutkan. Bisa positif, atau bisa kadang-kadang membuat kita ya kadang-kadang menangis gitu. Jadi harap berhati-hati, perhatikan adik Anda, orang-orang sekitar, perhatikan juga dengan komunikasi Anda, skill kita, dan juga gadget, dan hati-hati dalam hal kendaraan pribadi. Selain itu, bagi Sagittarius rising juga akan menghadapi Merkurius, Venus, dan Matahari pindah ke Pisces. Nah, bagi Sagittarius rising, Pisces itu adalah rumah keempat. Ya, rumah keempat. Artinya akan ada review dalam hal keluarga, dalam hal rumah, dalam hal properti, dalam hal ibu. Karena Merkuri itu retrograde, Merkuri itu akan, kalau retrograde di rumah keempat artinya keputusan atau kejadian di rumah kita, di keluarga kita, akan membuat kita memikirkan ulang. Atau akan ada hal-hal yang sudah lama kita tinggalkan, atau sesuatu yang sudah kita kira selesai, balik lagi. Untuk rising sign berikutnya, kita akan ke Capricorn rising yang paling tepat disuruh bagi mereka memiliki matahari di Capricorn atau bulan di Capricorn. Bagi Capricorn rising, bulan Januari ini Anda akan menghadapi Neptunus dan Saturnus bersatu di Aries. Ini penting bagi Capricorn rising. Kenapa? Karena Saturnus itu penguasa Anda. Bagi Capricorn, Aries itu adalah rumah atau divisi keempat. Saturnus dan Neptunus di sini akan membuat Anda menghasilkan sesuatu yang solid dalam hal keluarga, tapi sebelumnya harus ada cobaan dulu.
begitu. Karena ini akan terjadi di rumah keempat berkaitan dengan keluarga, properti, ibu, ya. Jadi apapun impian Anda dalam hal keluarga bisa terjadi, tapi bisa jadi solid, tapi harus ada cobaan dulu. Itu sifat Saturnus seperti itu. Nah, bagi Capricorn Rising juga akan menghadapi bulan purnama di Leo dan bulan baru dalam bentuk gerhana di Aquarius. Bagi Capricorn Rising, Leo itu adalah rumah ke-8, bulan purnama dalam hal rumah ke-8. Ini berkaitan dengan investasi, krisis, transformasi. Artinya bulan purnama ini akan menunjukkan pada Anda, jika Anda memang berinvestasi, investasi apa yang selama ini berhasil dan tidak berhasil, dan apa yang harus diakhiri. Nah, oposisinya bagi Capricorn Rising akan terjadi gerhana di Aquarius dalam bentuk bulan baru, gerhana bulan baru, di rumah atau divisi kedua. Ini penting sekali karena ini duit, uang. Gerhana jika terjadi di rumah kedua akan ada gonjang-ganjing dalam hal keuangan. Tapi tujuannya bagus, karena bulan baru itu adalah memulai sesuatu. Jadi kemungkinan gerhana ini akan membawa sebuah perubahan yang tidak disangka-sangka atau gonjang-ganjing, agar Anda bisa memulai sesuatu dalam hal keuangan. Seperti itu. Kita juga akan menghadapi Merkurius, Venus, dan Matahari pindah ke Pisces. Bagi Capricorn Rising, Pisces itu adalah rumah atau divisi ketiga. Jadi akan ada tambahan energi dalam hal komunikasi, adik-beradik, tapi juga kita harus ingat, Merkurius akan retrograde di Pisces di rumah ketiga bagi Capricorn Rising. Artinya akan ada review dalam hal komunikasi, review dalam hal skills, review dalam hal hubungan kita dengan adik kita, dan review dalam hal mungkin kendaraan pribadi atau gadget kita. Rising sign berikutnya, kita akan ke Aquarius rising yang paling tepat, disusul bagi mereka memiliki matahari di Aquarius atau bulan di Aquarius. Bagi Aquarius rising, bulan Februari ini akan membawa perubahan yang sangat luar biasa bagi Anda. Kenapa? Karena gerhana akan terjadi di diri Anda sendiri, rumah pertama. Tapi sebelumnya akan ada Neptunus dan Saturnus bersatu di Aries. Bagi Aquarius rising, Aries itu adalah rumah ketiga. Akan ada tantangan, cabaran, mungkin cobaan dalam hal adik-beradik, komunikasi, skills, kendaraan pribadi atau gadget kita, tapi tujuannya bagus, supaya kita bisa memsolidkan atau memanifest mimpi kita dalam hal rumah ketiga, komunikasi dan adik-beradik. Nah, akan terjadi bulan purnama di Leo. Bagi Aquarius rising ini rumah ketujuh. Artinya segala upaya Anda dalam hal relationship, pernikahan, atau partnership bisnis, hasilnya akan terlihat ketika bulan purnama di Leo. Nah, oposisinya akan terjadi bulan baru dalam bentuk gerhana di Aquarius di rumah pertama. Tubuh Anda, diri Anda, aura Anda, kesehatan kita juga termasuk. Perhatikan penampilan, perhatikan kesehatan, perhatikan tubuh kita. Extra careful dalam hal tubuh kita. Bukan hanya itu, planet Venus, Merkurius, dan Matahari juga akan pindah ke Pisces. Bagi Aquarius itu rumah kedua. Akan ada tambahan energi dalam hal uang, tapi harus ingat, Merkurius retrograde di Pisces. Bagi Aquarius itu rumah kedua. Artinya akan ada pemikiran ulang atau review ulang dalam hal uang. Dan akan ada hal-hal atau kejadian dalam hal uang yang Anda kira sudah selesai, ternyata balik lagi. Jadi harap extra careful dalam hal tubuh Anda, rumah pertama, gerhana, dan keuangan Anda. Untuk rising sign terakhir, kita akan ke Pisces rising yang paling tepat, disusul bagi mereka memiliki matahari di Pisces atau bulan di Pisces. Nah, bagi Pisces rising, bulan Februari ini akan membawa perubahan yang mendasar. Kenapa? Karena akan terjadi retrograde di diri Anda. Akan ada review ulang dalam hal penampilan atau rumah pertama. Tapi sebelumnya, Saturnus dan Neptunus akan pindah dari Pisces ke Aquarius. Akan ada solidifikasi atau manifestasi yang solid dalam hal uang. Karena bagi Pisces, Aries itu rumah kedua, rumah uang. Tapi harus ingat, Saturnus itu adalah solidifikasi berdasarkan usaha, effort, dan mengatasi cobaan. Jadi harap extra careful dalam hal keuangan. Akan terjadi gerhana matahari, gerhana bulan baru di Aquarius. Bagi Pisces rising itu, Aquarius itu rumah ke-12 dan bulan purnama di Leo rumah ke-6. Ya. Bulan purnama di Leo itu akan meng-highlight effort Anda dalam hal rumah ke-6. Rumah ke-6 itu apa? Kesehatan, ya kan, pekerjaan, binatang peliharaan, segala sesuatu yang kita upayakan agar hidup kita jadi lebih baik. Rumah ke-6. Karena bagi Pisces, rumah ke-7 Virgo, rumah ke-6 itu Leo. Bulan purnama di sini, hasilnya terlihat. Tapi pada
bagian kedua dari bulan Februari akan terjadi gerhana. Gerhana dalam bentuk gerhana bulan baru di Aquarius. Bagi Pisces rising ini rumah ke-12. Pay attention, mohon perhatikan dalam hal kesehatan mental, karena rumah ke-12 itu kesehatan mental, dan ini gerhana. Dalam astrologi itu gerhana adalah sesuatu yang gonjang-ganjing, sesuatu yang tidak diduga, yang mengejutkan, yang bisa membawa perubahan yang sangat mendasar. Kadang kita bisa tertawa akibatnya, tapi kita juga bisa menangis akibatnya. Jadi harap extra careful karena ini terjadi di rumah ke-12. Jadi perhatikan kesehatan mental, perhatikan juga istirahat kita. Perhatikan juga doa kita, karena rumah ke-12 berkaitan dengan spiritualitas. Selain itu, beberapa planet seperti Venus, Merkurius, dan Matahari akan pindah ke Pisces. Artinya akan ada ekstra energi dalam hal kecantikan Venus, pemikiran Merkurius, dan energi dalam hal aura Matahari. Tapi harus ingat, Merkurius akan retrograde di Pisces di rumah pertama Anda. Artinya akan ada review dalam hal penampilan, review dalam hal kesehatan, review dalam hal tubuh Anda, review dalam hal kesan pertama, review dalam hal aura atau energi Anda. Jadi perhatikan juga tubuh kita dan penampilan.